Baik, Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Aprilia Pranyadewi, mahasiswa Universitas Negeri Gusti Pagusi Widowo Denpasar, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ayu. Baik, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Boleh saya tahu nama lengkap dan mata pelajaran yang Ibu ajar? Perkenalkan, nama saya Niwianovi SPD. Saya mengajar di kelas 5 di SD nomor 4 Lago. Baik, hari ini kami ingin menggali pandangan Ibu mengenai bentuk-bentuk evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia serta literasi dasar di tingkat sekolah dasar. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Ibu, apa saja bentuk evaluasi yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, terutama pada kelas 5 pada materi unsur interaksi cerita? Baik, untuk evaluasi yang sering saya berikan di kelas 5 utamanya itu ada dua, ada summatif dan formatif. Di mana formatif itu kita bisa menggali pengetahuan siswa secara lisan, sedangkan summatif kita bisa menilai siswa Nike dari nilai seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu menurut pengalaman Ibu, tantangan apa yang paling sering muncul dalam mengevaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di SD pada kelas 5, terutama pada materi unsur intrinsik cerita? Mungkin tantangan yang sering saya temukan terutama di kelas 5 Nike, apalagi masalah kesulitan siswa di dalam menerima pembelajarannya. Setelah kita mengajar, kemudian di akhir cerita Nike, di akhir pembelajaran Nike, kita menanyakan apa yang mereka pelajari, mereka tidak tahu atau belum paham apa yang kita sampaikan tadi di dalam proses pembelajaran tersebut. Nike kesulitannya biasanya siswa kita nanya tentang pengertian puisi misalnya, dia akan diam melengok seperti Nike. Jadi dia belum paham kita ceritakan tadi pagi sampai siang, sehingga saya sebagai guru kadang-kadang berpikir apakah saya terlalu cepat mengajarnya, apakah saya terlalu bertele-tele atau seperti apa. Kadang-kadang saya mencerminkan diri, oh saya mungkin kurangnya seperti ini. Yang ketiga yaitu bagaimana dengan literasi dasar? Apa strategi evaluasi yang Ibu terapkan untuk melihat perkembangan kemampuan literasi dasar pada siswa? Literasi dasar, kalau membicarakan literasi dasar di siswa, ya umumnya di SD ya, literasi dasar Nike, kita paling utama kita harus tahu siswa tahu nggak apa yang dia baca, apa yang dia tangkap dari yang dia baca tadi, siapa tokohnya. Itu untuk kelas tingginya. Kalau kelas rendah, setelah kita memberikan dia cerita, kita membacakan cerita, tahu nggak dia anak-anak terutama kelas rendah 1, 2, 3 Nike, siapa tokohnya, siapa namanya, bagaimana wataknya. Itu literasi dasar kalau di SD. Apalagi sekarang literasi dasar sudah digalakkan kembali dengan pemerintah, sudah memberikan workshop kepada para guru, buku kepada sekolah-sekolah, dan mulai membuat yang namanya project. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaannya yaitu lalu apakah Ibu juga menggunakan evaluasi berbasis proyek atau penugasan kreatif dalam pelajaran bahasa Indonesia? Untuk proyeknya saya menggunakan berbasis proyek dan lebih memodifikasi supaya siswa Nike tidak bosan di dalam menerima pembelajaran sastra, terutama karena sastra Nike kan banyak ya, sastra berbagai macam, ada yang membaca, menulis, terus ada yang mendengar, itu kan termasuk sastra juga namanya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam hal sastra seperti membaca puisi, evaluasi seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau pribadi yang untuk kelas 5 saya lebih menggunakan modifikasi, menggunakan formatif ya, summatif juga ya, proyek juga. Jadi saya kombinasikan ketiga evaluasi tersebut. Sebagai penutup, menurut Ibu bagaimana evaluasi yang ideal untuk pembelajaran bahasa Indonesia di SD?
agar tidak hanya menilai hasil tapi juga proses belajar siswa. Menurut saya kalau masalah idealnya untuk di siswa SD kan kita belum kelihatan ya, terutama di kelas rendah. Tapi di kelas ini sudah kita bisa lihat bagaimana siswa itu menerapkan ke masyarakat. Bagaimana dia setelah kita memberikan sastra di sekolah, puisi, setelah di masyarakat itu ada lomba, biasanya di bulan bahasa, di sana kita bisa lihat. Bisa nggak dia menerapkan di masyarakat seperti itu? Baik, sekian Bu, terima kasih atas waktunya. Wawancara hari ini kita tutup dengan salam. Om Santi.